Ya. Jadi kita akan uji coba tutorial untuk uji analisis rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Di sini kita telah menyiapkan data penelitian dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Di sini kita contoh menggunakan data perlakuan pupuk kandang sapi yang terdiri dari 5 taraf. Ada K0, K1, K2, K3, dan K4. Untuk mengolah data ini supaya siap bisa diolah untuk menjadi data yang dimasukkan ke dalam program SPSS, untuk itu kita harus menyiapkan modifikasi data itu. Yang pertama, kita membuat kelompok, perlakuan, dan hasil. Lalu kita masukkan data-datanya. Di sini kelompok terdiri atau ulangan terdiri dari 4 ulangan. Kemudian perlakuan ada 5, kita akan masukkan di sini perlakuan duluan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini kita masuk kelompok 1. Lalu ini kita masuk lagi perlakuan kelompok kedua ada 5. Lalu kita masuk ke perlakuan 1, 2, 3. Lalu kita masuk ke kelompok 3. 1, 2, 3. Kita masuk ke perlakuan 1, 2, 3. Lalu kelompok yang 4 sama masuk ke perlakuannya. Lalu hasilnya kita bisa ambil di sini. Ini adalah untuk kelompok 1. Kita bisa copy hasilnya. Dan seterusnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, setelah data ini kita telah siapkan, kita akan buka ke program SPSS. Kita masuk ke variabel view. Kita akan mengetik di sini. Untuk yang pertama adalah kelompok, kemudian perlakuan, kemudian adalah hasil. Di sini desimalnya, karena kelompok ini tidak ada desimal, kita membuatkan menjadi 0. Dengan datanya di sini kita lihat bahwa datanya 2 angka belakang koma, sehingga kita membuat desimalnya 2. Kemudian di sini kita akan membuat datanya menjadi nominal. Ini adalah scale. Dari sini kita masuk ke data view. Sebelum masuk ke data view, kita membuat dulu di sini rankingan atau pengelompokan. Di sini kita lihat bahwa kelompok ini tadi terdiri dari 4, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Di sini kita tulis 1, dan labelnya di sini kita pelabelan tulis kelompok 1. 2, kita masuk kelompok 2. 3, kita masuk kelompok 3. 4, kita masuk kelompok 4. Kita oke. Kemudian kita lanjut ke perlakuan. Sama perlakuan, kita 1, kita tulis perlakuannya adalah K0. 2, K1 sesuai dengan perlakuan. 3, K2. 4, K3.
4, K4, 5. Oh, sorry. Ada ya. K2 belum ya. Baca hapus dulu. Ada yang keliru. 3, K2, 4, K3, 5, K4. Untuk numeriknya ini dikosongkan saja. Setelah ini sudah diselesaikan semua, kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita kembali ke Excel, kita copy datanya, tanpa kopnya ya, hanya datanya saja. Kita copy, kita masuk kembali ke SPSS. Di sini kita akan paste. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa telah terjadi perubahan sesuai dengan yang telah kita lakukan. Kelompok 1, K0, K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Di sini kita dianggap bahwa data siap untuk dilakukan pengolahan. Kita masuk ke analysis. Untuk satu faktor kita masuk ke general linear model, lalu masuk ke univariate. Di sini yang masuk dependent hasil, dependent adalah hasil, kemudian yang masuk faktor adalah kelompok. Di sini kita masuk, setelah kita masukkan datanya, kita bisa memilih model. Kalau kita mau uji beda, kita bisa lihat di sini. Di sini uji beda, kita bisa lihat di sini. Nanti kita pilih yang mana akan kita gunakan sebagai alat untuk uji beda. Di sini kita gunakan LSD 2K. Oke. Kemudian setelah semuanya oke, kita bisa klik OK. Nah, ini kita akan dapatkan hasil. Kita lihat di sini. Ya, di sini kita bisa lihat. Di sini perlakuannya, lihat SIG-nya. Di sini adalah lebih kecil dari 0,005. Jadi kalau dia lebih kecil artinya bahwa dia signifikan perlakuannya. Yang kita lihat itu cukup perlakuannya saja. Atau kalau mau melihat ulangannya di sini malah lebih besar dari 0,05 sehingga dia dianggap tidak berbeda nyata pada ulangan atau kelompok. Sedangkan perlakuan di sini adalah menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata karena hasil SIG-nya di sini lebih kecil dari 0,05. Ini adalah hasil uji beda, baik 2K maupun LSD. Di kelompok 1 ada kekeliruannya. Tadi saya tidak masukkan data perlakuan, ya. Jadi kelompok dengan kelompok, harusnya kelompok. Ini tadi Pak. Iya, perlakuannya tadi tidak masuk ya. Posoknya tadi. Iya, posoknya tadi ya. Jadi di posoknya tadi ada yang kesalahan sedikit. Iya. Untuk uji bedanya kembali sini ya. Di sini tadi. Posoknya. Oh, di sini tidak masuk tadi ya. Ya. Oke. Ah, di sini. Oh, betul. Oh, di sini.
Situ, Pak. Oh, di sini buat. Ya. Ini tukenya. K0 dan K1, K0 dan K2, dan seterusnya. Ya. Ini untuk uji bedanya. Tapi prinsipnya untuk mendapatkan signifikansi tadi, kita melihat di hasil di sini ya. Ini kita melihat di sini sig-nya adalah kurang dari 0,05. Sekarang kita coba membandingkan datanya dengan Excel. Ini kita copy, kita bandingkan dengan ini, kita taruh hasilnya di sini dulu. Kita akan bandingkan kalau kita analisis dengan Excel. Kita coba sini, masuk ke data, lalu data analyze. Kita ini single factor. Jadi single factor. Ini kita masukkan datanya. Putra ini kita masukkan datanya. Bentuknya Excel, dari data, analyze, single factor. Ayah. Ya, kita menyamakan ini. Sama, ada kesalahan untuk di Excel-nya. Oh, sudah sama. Baik, untuk yang Excel-nya nanti kita akan belajar lagi untuk menyamakan antara hasil olah data di SPSS dan menggunakan Excel. Tapi prinsip dasarnya untuk hasil analisis data menggunakan SPSS kurang lebih seperti itu untuk memperoleh melihat apakah signifikan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Di sini poin penting dalam melihat apakah dia berpengaruh nyata atau tidak. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Yang interaksi, yang mana itu? Kalau interaksi itu dia 2 faktor, Ibu. Oh, begitu. Ya. Saya lupa yang Excel ini ada salah langkahnya 1. Kenapa dia belum kelompok-kelompok muncul, Pak? Yang iya ini ya. Memang tampilannya seperti ini ya, kelompok-kelompok, bukan kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan, Pak. Iya. Perlakuan, Pak. Yang begini. Di sini, Pak. Kalau Ini, berarti kelompok dengan perlakuan. Iya, sama dengan ini, Pak. Perlakuan. Oh, salah tadi. Harusnya kelompoknya ini nggak usah. Kelompok dengan kita masuknya ke posoknya itu yang dilihat perlakuannya, Ibu. Kelompoknya kita nggak uji beda. Jadi kita lihat di sini. Tadi salah, harusnya saya pilih perlakuan. Aja keluar. Jadi sebenarnya waktu analisis data, saya ulang lagi ya. Ini
untuk melihat uji beda, masuknya sebenarnya perlakuannya saja. Karena yang mau diuji bedakan itu adalah perlakuan, tidak kelompok lagi. Kalau setahu saya begitu. Jadi dia yang mau diuji beda untuk melihat perbedaan ini dan uji beda ini kita melihat perlakuan, sehingga kita tidak perlu lagi melihat. Nah, ini. Gerak suaranya dong kita. Bersama. Begitu kalau tantara. Kukira tidak masuk. Tidak, Ji. Enak didengar. Bisa-bisa saya berteriak juga. Ada yel-yel. Sorry. Saya lagi coba-coba juga di laptopku, makanya kan tidak terlalu coba juga. Tapi kalau untuk sampai pada melihat signifikan, hanya untuk kembali kepada uji beda tadi, kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. Kalau ada kesalahan nanti kita sempurnakan lagi. Tapi untuk melihat uji beda kurang lebih tadi seperti itu. Tapi ini keluarnya banyak sekali ya. Waktu karena kita baca pelan-pelan. Karena datanya tadi kita ada pilih dua model kan. Ada 2K dan ada LSD. Nanti tentang uji beda nanti baru kita pelajari lagi. Tapi kalau untuk signifikasi saja kita lihat sudah bisa sampai di sini sudah betul. Jadi prinsipnya datanya tadi kita kembali bahwa datanya harus seperti ini Pak. Ya Bapak Ibu, kalau datanya sudah bisa seperti ini, maka ini kita. Tapi kalau tadi tersandingkan itu memang hasilnya belum sama dengan Excel. Hasil di sini sama. Ini memang belum sama dengan Excel. Jadi masih ada kesalahan. Jadi coba Excel. Ini faktor. Empat 15. Soalnya ini kemarin saya sudah uji coba di sini. Ini saya coba. Ini saya coba hasilnya sama. Ini terus tadi RAL ini saya uji coba dengan hitung manual dengan komputerisasi. Ini sama hasilnya. Ini JK-nya, ini DB-nya, ini KT-nya, ini F hitungnya. Ini malah sama. Ini F tabelnya, saya hitung. Ini. Dia mempunyai hasil yang sama antara manual dengan menggunakan Excel. Satu faktor RAL,
Kalau mungkin tadi datanya, kalau ini data untuk dulu mana? Faktor untuk eksternal. Tapi prinsipnya untuk SPSS kurang lebih seperti itu. Di sini kita bisa melihat di sini grafiknya. Ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dia akan juga berbeda nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji coba pupuk kandang sapi tadi terhadap tinggi tanaman bahwa dari beberapa perlakuan tadi ada di antara perlakuan tadi menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Untuk analisis SPSS bisa dilakukan kurang lebih seperti itu sehingga memudahkan kita jadi tinggal dibandingkan kita menghitung. Begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Rusli. Oke Pak, sip, sip. Ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau ada yang mungkin ada masukan? Pak Restu, gimana? Iya, Pak Restu mungkin bisa tambahkan. Ada tambahan Pak Restu? Saya tidak tahu mau mulai dari mana Pak. Ya sudah. Tapi intinya ngerti dulu ya. Nanti baru kita sempurna. Yang penting langkah-langkahnya dulu, langkah-langkahnya ya. Pak ya. Satu faktor ini. Iya. Ini satu faktor Ibu. Tapi kalau untuk 2 faktor mungkin apa namanya sudah ada langkah ininya kan, sisa Sama Pak. Ya, Jadi sama. langkahnya kurang lebih kalau 2 faktor juga sebenarnya sama. Karena 2 faktor nanti berpengaruh terhadap di sini analisisnya. Coba buka di modelnya Pak. Nanti kalau model kalau dia 2 faktor nanti kita bisa masukkan ini Pak ya, sehingga nanti dia terlihat interaksi. Di sini nanti kita lihat interaksinya. 2 faktor pun alatnya sama ini Pak ya, Pak Restu ya. Iya Pak. Alatnya sama kalau sama. Ya bisa Alatnya sebenarnya, sama. cuma kalau dia tidak berinteraksi itu dia tidak tunjukkan hubungannya memang. Iya, nanti cara masukannya seperti ini Pak. Kalau dia 2 faktor dia masuk kelompok perlakuan, ada kelompok dan perlakuan. Itu kan karena di sini kan kita beda bentuknya. Kalau 2 faktor dia jadi ada perlakuan A, ada perlakuan B. Nanti kita masukkan interaksi antara perlakuan A dan perlakuan B. Gitu. 2 faktor pun kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa kita kirim sedikit itu datanya Pak. Saya coba Bisa. Nanti saya kirim data. Sekarang saya kirim datanya. Oke Pak, sementara saya buka itu. Oke Pak Rusli, saya rasa cukup. Nanti teman-teman bisa coba. Bagaimana Pak Restu, mau dicoba Pak Restu, mau ditampilkan atau gimana? Dari data yang dikirimkan tadi, mau disimulasikan? Ujian. Iya Pak, saya coba dulu. Ya coba kita simulasikan
Boleh, teman-teman gantian juga boleh, Pak. Iya, Supaya betul. tadi kan saya sudah, coba sekarang Iya. mungkin siapa yang mau uji. Nanti kan akhirnya kita jadi terbiasa. Coba kalau di ini Excel-nya Pak dibandingkan bisa enggak? Sabar Pak, ya, saya lihat dulu. Agak Ada lama salah ya? satu langkah. Juga Pak, ada satu langkah saat. Bedanya kalau dia RAL tadi, saya tadi itu yang saya buat di Excel-nya itu satu faktor itu kalau RAL, tapi kalau RAK itu saya pilih yang mana ya? Itu yang saya masih bingung lagi. Kalau saya uji coba itu dia ternyata di RAL itu. Karena bedanya RAL dan RAK itu kalau di RAK itu kelihatan kelompoknya, Pak. Kalau di RAL kelompoknya tidak ada, Pak. Itu perbedaan yang mendasar kan. Itu RAL, ini RAK dia. Yang nanti setelah saya uji coba pasti saya kasih, Pak. Ya, RAK-nya. Saya ada RAK tapi di Excel, Pak, tapi manual, Pak. Oh, saya ada hasil manual. Ada Excel tapi Excel manual, Pak. Sama Pak ini Pak manualnya. Ini saya ada manualnya, Pak. Ini data yang tadi, Pak. Bisa lihat ya. Halo. Halo. Iya, ya, Pak. Oh. Ini kalau manual saya kerjakan, ini yang kuning ini manual. Nah, ini sama dengan ini. Kasih warna itu Pak, kasih warna. Iya. Ya, ini. Ini saya kerjakan manual, ya. Ini super manual. Tidak pakai analisis data. Jadi bagaimana tuh rumus? Iya, pakai rumus ini. Oh, Ini pakai iya. begini, super manual ini. Ini tapi hasilnya sama. Ini kita lihat, ini JK. JK-nya adalah 2,02. Ini 2,016 ya, beda sedikit ya, beda 0,0 sekian, 0,04. Ini JK perlakuan di sini 12,59 sama. Di sini JK Galat 5,79, JK errornya di sini sama 0,776, beda 0,03. Kemudian JK totalnya 24,1, ini 20,38. Beda 0,03 ya. Kemudian ini KT ulangan di sini, KT ulangan 0,67, di sini 0,67 juga sama. Di sini KT perlakuannya 3,15, di sini 3,14. Di sini KT galatnya di sini 0,48, di sini 0,48 juga. Ini yang paling penting adalah ini di sini F hitungnya adalah 1,4, di sini 1,396, di sini 6,52, di sini 6,53 ya. Sehingga dia sama. Ya. Kemudian SIG-nya ini yang berdasarkan hitungan SIG-nya ini tidak ada di manual. Sini SIG-nya 2,0,2, sini 0,05. Di bawah
ini di bawah daripada F tabel. Harusnya kalau dia 0,05 dia di sini. Kalau seandainya ini bagaimana menghubungkan F, kita disediakan langsung saja. Kalau di sini kita lihat bandingkan dengan F tabel, di sini memang lebih besar, di sini memang tidak nyata. Itu benar berarti ini. Kalau ini lebih dari 5%, ya, menjadi 29% kali 100, kan ini harus kali 100 lagi ya, supaya dapat persen. Di sini juga di bawah 5%. Ini dia masuk. Dia tidak jauh beda itu antara analisis manual dengan analisis SPSS. Tapi ada yang lebih mudah lagi menggunakan tadi, yang langsung masuk ke analisis. Itu lebih mudah lagi. Tapi nanti harus saya pelajari lagi. Itu kurang lebih. Begitu Pak, kurang lebih. Ya, bagaimana Bapak, Ibu? Bisa lah, pasti saya yakin. Nanti untuk baca uji bedanya, nanti baru saya pelajari lagi dengan yang analisis Excel. Nanti saya lihat tutorialnya Prof. Kahar. Yang penting ini apa langkah untuk ininya dulu awalnya. Mungkin ke depan kita bisa lanjutkan lagi untuk dengan berbagai variasi penggunaan SPSS ini ya. Maksudnya di beberapa rancangan. Untuk tugasnya Prof. Kahar yang pertama tadi, SPSS sudah selesai, sudah bisa. Jadi, tapi tinggal Excel-nya dan uji bedanya. Jadi kalau uji beda SPSS, uji beda Excel itu nanti seperti apa kalian? Kan pernah uji beda Excel itu ya, agak susah. Nanti berikutnya kita simulasi lagi. Maksudnya yang untuk sesi yang ini untuk sampai di SPSS tadi, sampai selesai tadi, mungkin itu bisa sampai situ. Iya, oke. Maksudnya dikirimnya itu tidak sampai saat ini, tapi yang poin-poin penting itu. Share untuk yang pelatihan hari ini yang tentang pengolahan data menggunakan SPSS pada era kami. Oke.